Nah, ini ya surat edarannya. Nanti bisa Bapak Ibu apa download juga. Nah, di sini ada syarat-syaratnya. Bedanya apa dengan yang PKPKN nomor 18 itu? Nah, bedanya yang semula itu bahwa persyaratan untuk usul penetapan NIP itu ada 3 jenis surat kesehatan ya. Yang pertama surat kesehatan jasmani, yang kedua surat kesehatan rohani atau kesehatan jiwa, yang ketiga adalah surat keterangan bebas nafsa. Nah, kalau di dalam eh, surat edaran PKN nomor 6 tahun 2025 itu ada penyederhanaan. Jadi hanya menjadi surat keterangan sehat. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti surat keterangannya cukup satu saja, surat keterangan sehat. Tidak usah membuat surat keterangan sehat rohani ataupun kesehatan jiwa dan surat keterangan bebas nafsa itu nggak perlu. Jadi cukup satu surat. Nah, ini lampirannya ya. Nanti setelah diusulkan usulkan nomor induknya dengan dokumen-dokumen yang sudah lengkap ke PKN nanti akan muncul perteknya ya. Perteknya seperti yang sebelah kiri. Kemudian ada lampiran SK-nya. Nanti Bapak Ibu akan setelah dapat NIP itu akan dikeluarkan SK-nya. Nah, ini tahapan jadwalnya seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabit ya. Nah, jadi ini dari lampiran surat Menpan nomor B garing 4014 garing M titik SM titik 01 titik 00 garing 2025. Nah, jadi tadi apa namanya dari jadwal ini kita sih masih berpatokan pada jadwal yang ini ya, karena belum dikeluarkan surat terbaru dari Menpan. Nah, Nah, ini tadi sesuai surat edaran Kepala PKN nomor 6 tahun 2025 bahwa pengusulan nomor induk P3K paruh waktu. Nanti kan kita sebelumnya akan ada pengumuman dulu ya, pengumuman daftar nama-nama yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, setelah kita menyampaikan pengumuman itu, nanti secara otomatis di akun Bapak Ibu itu akan muncul ini ya apa pengisian DRH. Nah, gitu. Mungkin kalau saat ini belum muncul karena dari admin kami belum klik ya. Nah, jadi nanti akan apa namanya? Bisa lanjut ke pengisian DRH. Nah, sebelum melakukan pengisian DRH, Bapak Ibu harus menyiapkan dulu persyaratannya. Yang pertama itu pas foto. Nah, pas fotonya itu tolong ya Bapak Ibu diperhatikan karena kemarin pada saat proses pelamaran itu masih ada yang latar belakangnya biru atau apa gitu ya, tidak sesuai dengan persyaratan. Nah, ini latar belakangnya merah. Nah, kemudian yang kedua adalah ijazah dan transkrip nilai yang digunakan sebagai dasar pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, kalau misalkan kemarin dari usulan dari perangkat daerahnya itu sudah kan kemarin waktu rekrutmen di tahun 2024 itu banyak yang mungkin downgrade ya dari sebetulnya mempunyai ijazah S1 tapi karena tidak ada apa namanya pada rekrutmen 2024 itu kualifikasi pendidikannya tidak ada, otomatis kan pada ikut seleksi tapi dengan downgrade ya kualifikasi pendidikan yang lebih rendah atau misalkan SMA gitu, padahal punya S1. Nah, sekarang kalau misalkan nanti Bapak Ibu mau ini bisa di-upgrade lagi sesuai dengan usulan yang kemarin disampaikan ke BKPSDM. Nah, itu. Nah, kemudian nanti untuk transkrip nilai dan ijazahnya itu harus yang scan-nya itu scan berwarna ya. Nanti semuanya scan berwarna, baik ijazah, transkrip maupun surat keterangan sehatnya itu. Nah, jadi sekali lagi ya harus berwarna, scan berwarna gitu biar jelas. Terus yang berikutnya adalah surat pernyataan 5 poin. Kalau surat pernyataan 5 poin itu kan masih ada contohnya ya di rekrutmen kemarin. Terus kemudian berikutnya adalah SKCK. Nah, SKCK ini yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang masih berlaku. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nih, untuk SKCK apakah harus di Polres, Bu? Nah, kalau untuk P3K paruh waktu itu silakan boleh di Polsek, tapi Polsek yang
mau mengeluarkan gitu kan, takutnya nanti ada polsek yang tidak mengeluarkan, tidak biasa mengeluarkan SKCK gitu ya. Nah, itu silakan gitu, boleh di polsek. Kemudian, nah ini tadi surat keterangan sehat. Ini disederhanakan menjadi surat keterangan sehatnya. Jadi nanti dari dokternya itu telah dinyatakan sehat gitu ya. Artinya itu sudah mencakup semuanya. Nah, jadi tadi tuh di PKPKN nomor 18 itu kan untuk juknis, usulnya P3K, P3K-nya itu ada 3 jenis surat kesehatan, surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan bebas nafsa ya. Nah, kalau di P3K paruh waktu ini syaratnya hanya satu, surat keterangan sehat itu. Terus nanti untuk pemeriksaannya di mana, Bu? Gitu. Nah, silahkan, boleh di mana saja, tapi unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, boleh di puskesmas, Bapak Ibu. Nah, itu. Terus nanti dokternya itu dokter harus bernip nggak, Bu? Gitu. Nah, jadi nggak harus bernip, tapi dokter yang ditunjuk di puskesmas atau di layanan kesehatan milik pemerintah tersebut boleh gitu, silakan. Terus kemudian berikutnya adalah SPRP. Nah, SPRP ini nanti dibuat oleh harusnya eselon 2 ya, tapi nanti kita akan koordinasikan dengan Pak Kapit. Mungkin Pak Kapit ada petunjuk ke akan disatukan saja di PKPSDM gitu. Karena ini kan jumlahnya cukup banyak ya, 6 ribuan, di atas 6 ribuan. Nah, itu takutnya nanti untuk keseragaman, kalau misalkan pimpinan dari kami mengarahkan disatukan biar dari PKPSDM nanti yang mengeluarkan, kita nanti dari PKPSDM nanti ya ditunggu gimana petunjuk dari pimpinan kita gitu. Nah, mungkin itu aja sih Bapak Ibu persyaratannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kalau SPRP itu nanti ini ya, jangan membuat dulu dari perangkat daerahnya. Jadi surat pernyataan rencana penempatan itu yang ditandatangani harusnya kan pejabat eselon 2 di pimpinan unit kerja Bapak Ibu, tapi bisa dialihkan ke PKPSDM semua. Nanti menunggu petunjuk pimpinan. Terus mungkin dari saya itu aja sih. Nah, untuk apa? Untuk proses pengisian daerahnya itu saya kan belum bisa ini di dalamnya ya, tapi intinya mah sama sih dengan yang kemarin P3K dan CPNS gitu. Cuman di sini ada kolom yang hanya satu ya, yang tadinya ada bebas nafsa, ada surat keterangan sehat rohani itu hanya satu, tinggal surat keterangan sehat aja. Untuk SKCK itu silakan bisa disesuaikan aja peruntukannya mungkin kalau di Polres sih udah paham ya untuk pengangkatan ASN, pengangkatan P3K gitu. Nah, kalau yang di Polsek nanti bisa Bapak Ibu jelaskan aja gitu. Takutnya dari petugas di Polseknya itu belum tahu ya karena belum pernah melayani pembuatan SKCK untuk pengangkatan ASN atau eh, apa CPNS maupun P3K. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.